Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo warga Sidoarjo. Perkenalkan, saya Safira Dia Prasiwi, NIM 59. Perkenalkan, nama saya M. Alif A dengan NIM 29. Udah pada tahu belum apa sih pajak itu? Menurut Undang-Undang KUP nomor 28 tahun 2007, Pasal 1 ayat 1 menjelaskan bahwa pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Maka uang pajak digunakan untuk kepentingan umum, bukan untuk kepentingan pribadi. Penggunaannya untuk membiayai belanja pemerintah pusat maupun daerah demi kesejahteraan masyarakat, seperti membangun fasilitas umum, membiayai anggaran kesehatan dan pendidikan, dan kegiatan produktif lainnya. Jika dibedakan menurut instansi pemungutannya, pajak dibagi lagi menjadi dua macam, yaitu pajak negara dan pajak daerah. Pajak negara merupakan pajak yang dipungut secara langsung oleh pemerintah pusat. Instansi yang terkait adalah Direktorat Jenderal Pajak, Dirjen Bea Cukai, dan Kantor Inspeksi Pajak. Contoh dari pajak negara yaitu pajak pertambahan nilai atau PPN, pajak penghasilan atau PPH, pajak bumi dan bangunan, bea materai, bea cukai, bea masuk, dan lain sebagainya. Adapun pajak daerah yaitu pajak yang dipungut langsung oleh pemerintah daerah. Pajak ini hanya untuk masyarakat yang berasal dari daerah itu sendiri, di mana untuk pajak pemungutannya juga dilakukan oleh Pemda tingkat 1 dan 2. Contoh dari pajak daerah yaitu pajak hotel, pajak tontonan atau hiburan, pajak restoran, pajak kendaraan bermotor, pajak penerangan jalan, dan lain sebagainya. Pajak memiliki peranan yang cukup signifikan dalam kehidupan bernegara, khususnya pembangunan, sehingga pajak membiayai beberapa fungsi diantaranya. Yang pertama, fungsi anggaran. Fungsi budgeter. Pajak merupakan sumber pemasukan keuangan negara dengan cara mengumpulkan dana atau uang dari wajib pajak ke kas negara. Tujuannya adalah untuk membiayai pembangunan nasional atau pengeluaran negara lainnya, sehingga dapat dikatakan fungsi pajak merupakan sumber pendapatan negara yang memiliki tujuan menyeimbangkan pengeluaran negara dengan pendapatan negara. Yang kedua, fungsi mengatur atau fungsi regulasi. Pajak dapat digunakan untuk menghambat laju inflasi. Pajak dapat digunakan sebagai alat untuk mendorong kegiatan ekspor seperti pajak ekspor barang. Selain itu, pajak dapat memberikan proteksi atau perlindungan terhadap barang produksi dari dalam negeri. Dan pajak dapat mengatur dan menarik investasi modal yang membantu perekonomian agar semakin produktif. Yang ketiga, fungsi pemerataan. Pajak distribusi berarti pajak dapat digunakan untuk menyesuaikan dan menyeimbangkan antara pembagian pendapatan dengan kesejahteraan masyarakat. Dan yang terakhir, fungsi stabilisasi berarti pajak dapat digunakan untuk menstabilkan kondisi ekonomi. Bagaimana jika masyarakat tidak ada yang membayar pajak? Maka otomatis hal tersebut akan berdampak pada kurangnya pasokan anggaran pendapatan dan belanja negara atau APBN, baik itu anggaran belanja untuk pemerintah pusat maupun daerah. Berkurangnya pasokan APBN tersebut akan menyebabkan tingginya defisit anggaran yang dipakai untuk memenuhi fasilitas pembangunan negara dan berakibat pada kekacauan struktural perekonomian yang disebabkan oleh menumpuknya pendanaan melalui utang negara. Karena pentingnya kontribusi pajak dalam komponen APBN, maka setiap orang yang dengan sengaja tidak membayar atau menyetorkan pajaknya kepada kas negara akan mendapat hukuman pidana maupun denda administrasi. Jika seseorang tidak ingin membayar pajak, maka sejatinya tidak hanya akan merugikan negara, tetapi juga merugikan dirinya sendiri. Dengan harus menanggung kemungkinan dipidana dan membayar administrasi, dikarenakan pajak merupakan kontribusi wajib yang telah diatur dalam undang-undang yang bersifat memaksa. Sehingga, suka maupun tidak, bila tidak ingin berurusan dengan hukum, maka seseorang harus membayar pajak. Setelah mengenali bagaimana dampak dari masyarakat yang enggan menjalankan kewajiban perpajakannya,
kita dapat mengetahui bahwa kurangnya kesadaran untuk membayar pajak akan sangat merugikan negara dan menyebabkan kekacauan struktural anggaran untuk penerimaan negara, seperti berkurangnya kualitas layanan publik dan pembangunan negara, dan tidak adanya subsidi serta insentif yang akan diterima oleh masyarakat. Tidak adanya pasokan dari pembayaran pajak akan menjadi mimpi terburuk yang dapat mengancam keberlangsungan negara. Pasalnya, kebijakan fiskal sangat berpengaruh dalam menjaga stabilitas perekonomian nasional dan pajak akan selalu menjadi komponen utama dalam susunan APBN. Maka dari itu, marilah kita menjadi warga negara yang bertanggung jawab dengan taat membayar pajak. Ingatlah bahwa pajak adalah investasi untuk masa depan kita sendiri. Dengan membayar pajak, kita membangun negara yang lebih baik dan memberikan peluang bagi generasi mendatang. Jadi, mari kita bersama-sama taat membayar pajak demi kemajuan dan kesejahteraan kita semua. Keluarga Sidoarjo tidak perlu bingung. Pelayanan bayar pajak dapat dilakukan secara online melalui aplikasi sehingga tidak perlu untuk datang ke kantor pelayanan pajak. Nah, yuk kita bayar pajak. Pajak lunas, Jujur pulas. sekian dari kami.